Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka faedah yang bisa kita ambil juga dari permasalahan hadis ini, bagaimana caranya agar seseorang tidak melemparkan ain kepada saudaranya sehingga membuat sakit. Karena perkara itu jika memang dia sengaja melemparnya, hukumnya haram sesuai hadis di Ashabi Sunan. Dilarang seorang muslim untuk mendolimi kaum muslim yang lainnya. Lalu bagaimana agar seseorang terhindar dari ain dan agar seseorang terhindar untuk tidak melemparkan ain kepada saudaranya? Pertama, agar saudaranya itu tidak mempunyai hasad, menjauhi hasad semampu mungkin dari saudaranya. Apa definisi dari hasad? Hasad itu adalah yuridu zawali nikmah an akhi, di mana dia iri dan dengki atas pembagian keutamaan yang Allah berikan kepada si fulan dan menginginkan kebahagiaan itu hilang darinya. Ini hasad. Maka perkara hasad ini adalah dosa besar. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih banyak dijelaskan tentang hasad dan bukan pembahasannya, namun di Al-Quran juga disebutkan. Cukup dengan ini, wala tahasadu. Maka janganlah kalian kaum muslimin saling hasad. Apa itu hasad? Hakikatnya, hakikat dari hasad adalah Allah menciptakan makhluk manusia yang banyak, terutama di antara kita, dari para pengurus, tulabul ilm, penuntut ilmu, santri, santriwati, semuanya bergabung di sini dalam ekosistem di mana. Dan di antara mereka ada murid yang diberikan hafalan yang kuat, dan ada murid yang hafalannya pas-pasan, dan ada di antara mereka yang diberikan ketampanan yang paling tampan, dan diberikan kecantikan yang paling cantik, dan di antara mereka ada yang diberikan rizki yang melimpah ruah, dan di antara mereka ada yang Allah berikan rizkinya pas-pasan. Maka dari perbedaan ini urusan siapa? Apakah urusan makhluk ini? Tidak. Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Allah yang menahan rizki atas mereka. Allah yang meninggikan derajat orang ini menjadi tinggi derajatnya karena dia seorang dai misalnya. Dan Allah menjadikan orang ini sebagai seorang muslim ditinggikan derajat, tetapi masih di bawah dari dai tersebut. Dan di sana ada kaum muslimin yang banyak yang Allah tidak utamakan karena kurangnya dari ibadah. Maka Allah menjadikan manusia beragam-ragam. Sehingga di saat seseorang ditinggikan derajatnya, dilancarkan rizkinya, diberikan segala apa yang Allah berikan kepadanya, maka seorang muslim yang lainnya tidak mempunyai masalah pada dasarnya. Tidak ada urusan sama sekali dengan rizki orang lain. Namun hasad di hatinya membakarnya. Kenapa dia berganti-ganti mobil? Aku tidak mempunyai mobil satupun. Kenapa orang ini mudah membuat rumah? Sekarang rumahnya banyak. Aku satupun tidak dapat. Kenapa dia menikahi perempuan banyak? Diterima oleh mertua-mertua banyak. Aku satupun mencari tetap jomblo. Dan sebagainya. Maka ini bukan urusan orang tersebut. Pada dasarnya. Karena Allah yang memuliakan seseorang, meninggikan, dan Allah menurunkan dan menjatuhkan seseorang atas kehendaknya. Allah yang menciptakan mereka. Namun yang jadi masalah, seseorang yang hasad kenapa haram? Karena dia tidak ada urusan dengan rizki Allah, kemudian dia hasad kepada saudaranya yang lebih dari hartanya, yang lebih dari ilmunya, yang cepat hafal daripada dirinya, kemudian menginginkan kenikmatan tersebut az-zawal, hilang dari saudaranya. Sehingga usahanya maju, dia berusaha untuk mengganjal usahanya. Yang mana dia adalah orang yang baik, dia berusaha untuk
membuat namanya menjadi buruk, maka inilah landasan dari hasad. Kenapa dia itu haram? Karena dia menginginkan kenikmatan atas saudaranya itu hilang dengan cara apapun. Maka hasad itu di sini adalah dari penyebab di antaranya seseorang melemparkan ain. Maka kebanyakan orang-orang yang terkena ain adalah lemparan karena hasad di hatinya. Mana dalilnya? Di antaranya hadis tentang penruqyahan yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi. Maka datang dari dua sahabat. Datang dari Aisyah yang hadisnya di sini sahih muttafaqun alaih, dan juga datang hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri. Di mana datang Jibril kepada Nabi yang dalam keadaan sakit. Maka dikatakan oleh Jibril, wahai Rasulullah, ya Muhammad, kamu dalam keadaan sakit. Maka bolehkah aku meruqyahmu? Maka diruqyah oleh Jibril. Di antaranya disebutkan, Bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dhik min ainin hasidin wa min kulli syai'in min ainin hasidin. Maknanya Jibril meruqyah Nabi dengan ucapan Bismillah aku meruqyahmu, dengan ucapan-ucapan yang baik dari segala yang menyebabkan kamu sakit dan dari segala orang-orang yang membuat ain kepadamu. Dari hadis ini beristimbat para ulama min ainin hasadin, bahwa ain itu dilemparkan oleh orang yang hasad kepada orang yang dihasadinya. Maka dia melemparkan hasad tersebut, kemudian terkenalah orang ini menjadi ain. Maka ini adalah perkara yang banyak sekali, disadari atau tidak. Maka bagaimana cara pengobatan ataupun cara menjauhi kita agar saudara kita tidak terkena ain dari kita, dan agar kita pun terjauh dari ain? Semua orang yang ada di antara kita untuk menjauhi hasad. Maka orang yang diberikan rizki melimpah, orang yang diberikan ketampanan, orang yang diberikan perempuan yang sangat cantik, dan para murid-murid yang diberikan hafalan yang jenius, satu kali baca hafal, maka kita semuanya saling ridho. Allah yang memberikan kepada anak ini kecerdasan melebihi yang lain, Allah yang menciptakan dia. Apa urusan kita? Allah yang memberikan rezeki kepada orang ini, dimudahkan membeli mobil, membeli motor, membuat rumah dan sebagainya. Ya sudah, Allah melapangkan rezekinya. Apa urusan kita untuk hasad kepadanya? Maka inilah yang pertama, agar kita semuanya di sini dimanapun berada untuk menjauhi hasad dan ridho atas keutamaan Allah yang diberikan kepada saudara-saudara kita semuanya. Sehingga jika kita ridho, tidak ada hasad kepada saudara kita, kita tidak akan melemparkan aib kepada mereka. Maka ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, menjauhi dari perkara-perkara yang menyebabkan dia ta'ajjub untuk mengeluarkan ucapan-ucapan ta'ajjub. Ataupun yang kedua kita katakan, jika dia melihat saudaranya ta'ajjub dengan apa yang dipunyai saudaranya, dari pakaian yang sangat baik, dari rezeki yang melimpah, dari kecerdasan, dari seluruh kebaikan, maka yang kedua agar selamat dia dari aib, tidak mendolimi manusia, maka agar dia memberikan doa al-barakah. Apa maknanya? Jika seseorang datang sekarang mempunyai Pajero Sport, ikut sholat Jumat dengan kita, dan kita tahu orang ini setiap bulan ganti mobil terus. Kemudian sebaiknya jika kita ta'ajub melihat orang ini, kita mengatakan barakallahu lak dan barakallahu Allah yubarik hadhihi sayyarah, Allah yubarik sayyaratak,
Itu lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi untuk mencegah dari ain. Apa maknanya? Jika ingin pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Semoga Allah memberikan barokah kepada mobil kamu yang setiap hari ganti. Ataupun semoga Allah memberkahi harta-harta kamu. Ini untuk menghilangkan ain. Dan yang kedua sekaligus, yang ketiga sekaligus, menjauhi lafaz-lafaz yang bersifat ta'ajubiyah. Kalau di Arab ada lafaz khusus ta'ajubiyah dengan ma ta'ajubiyah seperti ma'ahsana hada rajul, ma'ajmala wajha, ma'adka akhlak. Maka tidaklah engkau itu adalah anak yang paling pandai, akalmu paling cerdas. Tidaklah mobilmu itu kecuali mobil yang paling indah yang aku lihat. Tidaklah wajah yang pernah aku lihat kecuali sangat cantik dari putri si fulan atau putra si fulan. Maka ini kalimat-kalimat ta'ajub. Yang ketiga, agar dihilangkan. Maka 3 perkara di sini. Perkara yang pertama tadi menjauhkan sifat hasad dari diri kita. Dan yang kedua, mengganti sifat ta'ajub tadi dengan doa. Allah yubarik fi baitik. Semoga Allah memberkahi rumah kamu. Setiap bulan membuat rumah. Setiap beberapa tahun menikahi perempuan dan sebagainya. Maka didoakan dengan barakah. Dan yang ketiga, tidak melafazkan ucapan-ucapan yang hyperbolik. Oh, sangat ini. Oh, sangat itu. Oh, rumah yang sangat indah. Oh, pakaiannya sangat bagus. Oh, dia sangat tampan. Oh, dia sangat pintar. Sekali baca langsung hafal. Maka ucapan-ucapan hyperbolik ta'ajubiyah ini dihilangkan. Maka 3 perkara tadi akan menyebabkan kita tidak melempar al-ain kepada saudara kita sengaja atau tidak sengaja. Mana dalilnya? Kita tutup pelajaran ini dengan dalil yang akan saya sebutkan dan beberapa masalah yang akan datang di khutbah yang akan datang agar tidak panjang. Maka pendalilan dari 3 perkara tadi, usaha kita agar kita terjauh dari ain. Pertama, ridho kepada apa yang Allah berikan kepada selain kita, menjauhi hasad. Dan yang kedua, jika kita ta'ajub kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita dari harta, dari ketampanan, dari kecerdasan, dari pakaian dan sebagainya, agar mendoakannya Allah yubarik fi. Didoakan barakah, semoga Allah memberkahi kamu. Dan yang ketiga, menjauhi lafaz-lafaz ta'ajub hyperbolik. Aku tidak pernah melihat mobil yang paling mewah kecuali yang kamu punya. Hancur setelah itu mobilnya. Aku tidak pernah melihat rumah di sekitar kita yang paling bagus kecuali rumah kamu. Hancur setelah itu rumahnya. Karena ain. Maka di dalam hadis pendalilannya dari 3 perkara tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan juga Ashabus Sunan, banyak sekali jalan-jalannya, dari Sahal Ibnu Hanif, seorang sahabi yang mana dia berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berjihad bersama Nabi. Maka pada hari itu sangat panas dan kehidupan di padang pasir sangat panas. Maka wasalna ila Ghadir. Ghadir itu adalah tempat air berkumpul. Bisa dipakai untuk mandi. Seperti di oase, di padang pasir ada oase. Ada tempat untuk menceburkan diri dan minum dan sebagainya. Maka wajadna Ghadir. Fantasaltu. Kata Sahal Ibnu Hanif, maka aku mandi. Dan seperti biasa seseorang yang mandi, terutama laki-laki, membuka pakaiannya. Kecuali tentunya yang aurat ditutup. Maka zahirnya sahabat ini membuka dadanya. Waja'a ilaihi rajulun min Ansar. Datanglah seseorang dari Ansar yang namanya Amir Ibnu Rabi'ah. Berkata Amir Ibnu Rabi'ah, ta'ajub melihat badan laki-laki yang kekar, gagah, wallahualam mungkin berotot, dan Arab ada bulunya dan sebagainya. Dikatakan oleh Amir Ibnu Rabi'ah, "Ma ra'ayna al-jild al-hasan al-muhabba'ah kama hada." Aku tidak pernah melihat tubuh yang kekar,
Seperti itu maknanya, dengan bahasa yang hyperbolik. Seperti laki-laki ini. Maka baru saja dia selesai dipersaksikan oleh seluruh sahabat karena para sahabat semuanya mandi. Maka tidaklah didapati Sahal ibnu Hanif dalam keadaan jatuh tersungkur dan mulutnya di dalam air mengeluarkan suara berumur di dalam air. Tenggelam orang ini, pingsan atau kejang-kejang, tapi di dalam air. Jika tidak ditolong, tenggelam, mati. Maka para sahabat menolongnya, membawanya, fa'afadahu ilan Nabi. Maka dibawa kepada Nabi. Maka Nabi langsung menanyakan, manil muttaham? Siapa yang tadi menyebabkan ini? Maka dikatakan oleh para sahabat, Amir ibnu Rabi, dia tadi mengatakan dengan ucapan hyperbolik, badan yang sangat bagus, tubuh yang sangat indah dan sebagainya, tanpa menyebutkan tabrik ataupun kalimat doa barakah. Maka di sini poin pendalilannya. Berkata Nabi, "Idza ra'aita syai'an min akhiki ma yujibu falyubarik lahu." Setiap kaum muslimin jika mendapati dari saudaranya apa yang membuat takjub, baik dari segi akal hafalannya cepat, baik dari segi hartanya, mempunyai mobil yang mewah, mempunyai rumah yang mewah, baik dari segi apa saja, falyubarik fihi, agar dia mendoakan, seharusnya dia mengatakan Masya Allah, tabarakallah, ataupun barakallah fi jismi, semoga Allah memberkahi pada tubuh kamu yang gagah, misalnya seperti itu. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang melihat kepada saudaranya di mana saudaranya mempunyai kelebihan, Allah berikan sesuatu kelebihan, maka berikanlah doa, bukan dengan ucapan hyperbola tadi, ucapan takjub ditambah dengan bisa jadi ain, maka akhirnya orang ini menjadi sakit. Kemudian di dalam riwayat pengobatannya seperti hadis tadi, Nabi meminta kepada orang ini untuk berwudu. Di riwayat mengambil secari pakaian bekas dari Amir ibnu Rabi'ah ini, kemudian dicucikan, kemudian dimandikan. Maka disebutkan di dalam hadis, faqama ka'annahu lam yahdats syai'an. Maka dia bangun setelah itu seakan-akan tidak pernah terjadi apa yang terjadi. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di hadis yang sahih ini menjadi pendalilan bagi kita agar kita tidak melempar ain secara sengaja atau tidak sengaja kepada saudara kita. Pertama, jauhi sifat hasad dan ridho kepada pemberian Allah kepada saudara-saudara kita. Tidak ada urusan kita dengan kelebihan rezeki yang ada pada manusia yang lain. Yang kedua, jika kita melihat takjub dari apa yang Allah berikan kepada saudara kita, ganti dengan doa, as'alullah an yubariki. Semoga Allah memberkahi rumah kamu. Semoga Allah memberkahi badan kamu. Dia melihat saudaranya membengkokkan besi keluar kotor bagaikan rainbow. As'alullah an yubariki. Jangan disebut tangan yang kekal. Setelah itu mungkin tangannya menjadi lumpuh. Maka seperti itu. Dan inilah hadis yang kami sebutkan. Maka as'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha dinana wa an yurziqana rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa an yurziqana ilman nafi'an wa an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.